Amin, amin, amin. Saya first thing first, saya sangat bersyukur sebab diberi peluang berbakti di Kuching, di mana tumpah darahku, orang kata negeri Sarawak. Amin. Haleluya. Selamat datang untuk jemaat dari Semariang. Ya, terima kasih laban kita boleh bergelumo, berkelala ngapangan diri. Mungkin kita nang lalaku nareng awak, kita itu bala diri menyadai. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya terdorong dengan kesaksian Atrina. Ini adalah realiti dalam hidup kita sebab Tuhan itu memang bekerja. Beritahu orang kiri kanan kamu, Tuhan bekerja. So hari ini firman Tuhan yang kita ingin dengar, Alkitab yang kita ingin dengar dan kita ingin bawa balik sebagai bekalan kita sepanjang tahun 2026, biar ia menjadi panduan. Sebab saya percaya firman Tuhan itu adalah ilham Allah yang memang layak menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran agar semua kita akan diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Sebab itu firman Tuhan sangat penting. Dan hari ini kita akan pergi pada topik yang sangat relevan dengan orang kata topik awal tahun. Topik awal tahun saya kata ini relevan sebab topik ini mencabar but relevant. Maksudnya adalah saya tahu kita sudah go through siri tentang hidup yang dihususkan atau hidup yang diasingkan, hidup yang di special orang kata. Kalau dalam term tentara kan, kalau kamu ada tentara di sini, ini dipanggil sebagai special force, pasukan istimewa. So, itu adalah kalau dalam bahasa US Navy dipanggil sebagai Navy SEAL, orang yang dihususkan untuk tugas mission yang sangat special. Kalau orang tak mau pergi, mereka ni yang akan pergi. Sebab itu beritahu teman kamu adalah istimewa. Oke, so sebagai kali ini adalah topik orang kata penggulung kepada siri ini. So kita pernah just go through sebelum ini, kita pernah belajar 3 aspek sebelum ini dikatakan bertumbuh dengan benar, bersinar bersama-sama, melangkah ke hadapan Tuhan. Dan hari ini kita pergi kepada memberi dan menerima. Dan saya kongsikan ini sebab kita sudah dekat tahun baru Cina, maka kita memberi dan menerima. Ini gambar tahun baru Cina lah. Haleluya. Oke, mari kita berdiri, kita baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-19. Oke, mari kita baca dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdiri di hadapan Engkau pada pagi yang istimewa ini. Kami mengisytiharkan kena kebaikan Engkau, kena kasih karunia-Mu Tuhan.
Dan kami berada di sini Tuhan karena kami percaya seperti kesaksian bagaimana kecil sekalipun iman kami seperti biji sesawi. Bila kami melakukan perkara besar di dalam Engkau, Tuhan Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Saya berdoa untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan akan mengajak jemaat kami bersinar bagi-Mu. Bukan hanya dalam gereja namun juga di luar gereja. Bukan hanya dalam keluarga, di luar keluarga. Bukan hanya dalam kejiranan kami namun di seluruh kawasan, seluruh bandar. Supaya semua manusia tahu kami milik Engkau dan mereka harus tahu kami ada Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau bekerja di dalam jemaat kami di Kuching ini Tuhan. Saya berdoa setiap kami yang ada di situ Tuhan agar Engkau mempersiapkan kami menjadi obor yang menyala di mana Engkau utus kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari yang saya kasih, sebagai gambaran keseluruhan buku Filipi, Rasul Paulus menulis surat, spesial orang kata menulis surat, dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada TikTok, belum ada Facebook, belum ada social media. Social media yang Rasul Paulus selalu guna pakai adalah surat. Dan kondisi dia menulis surat bukan di dalam keadaan yang dia goyang kaki di hotel, bukan dia berada di pantai, bukan berada di gunung-gunung, bukan berada di tempat yang sangat istimewa. Paulus pada waktu itu dia sedang dipenjarakan dan mungkin itu adalah kali kedua dia dipenjarakan. Sebenarnya dia sangat urgent, dia rasa sangat, saya sangat mendesak untuk tulis surat ini. That's very important letter. Biasanya kalau orang tulis surat, bila orang itu surat yang the last message, surat yang terakhir, biasanya itu adalah surat yang sangat penting. Amin. Dan dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah ini sebagai ringkasan, banyak kartun ya, but saya tak ada masa, just ringkasan kita untuk buku Filipi. Jemaat tulis surat yang Rasul Paulus ditulis kepada jemaat di Filipi. Dia mulai dengan doa, dia bersyukur kepada mereka tentang kehidupan mereka yang dikuduskan, yang dikhususkan, oke? Dan dia tahu situasi dia dan dia challenge mereka juga bangkit di dalam teladan, menjadi contoh yang baik. Dan kita tahu bab yang terakhir, bab 3, dia beritahu beberapa message, maksudnya arahan yang Rasul Paulus. Dan hari ini bab yang keempat tentang penutup. Dan bagaimana Rasul Paulus menutup? Next slide. Bagaimana Rasul Paulus menutup adalah dia mulai dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mulai dengan ucapan syukur tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam jemaat di Filipi. So Rasul Paulus bukan ada orang bergumul lah kalau dalam penjarakan. Sama mungkin kita harap tak pernah dipenjarakan. Kalau kita dipenjarakan, saya pernah melawat penjara zaman Jepun. Saya juga pernah melawat penjara, saya bawa anak saya pergi Penang, kami pergi melawat World War Museum. Bagaimana orang dipenjarakan. Kalau kau masuk kau boleh rasa meremang, bulu. Kamu boleh rasakan bagaimana orang tinggal dalam penjara. So kami ada kesempatan melawat tempat-tempat yang pelik macam inilah supaya memahami apa yang berlaku sebab sejarah tidak akan berbohong. Amin. So bayangkan dengan saya dalam keadaan seperti ini semangat dan sikap Paulus sangat berbeda. Paulus tidak komplain tentang ini makanan kurang khasiat. Ini makanan kurang ini kurang itu, tidak. Namun Paulus dia katakan dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, dia kata apa? Aku telah belajar rahasia tentang kepuasan. Maksudnya kepuasan adalah rasa bersyukur. Oke, bergantung kepada satu-satunya pribadi yang menguatkan aku. Bayangkan sebenarnya kalau kamu memahami situasi Rasul Paulus, dia memang dalam keperluan. Jangan beritahu saya orang di dalam penjara happy go lucky, tidak. Siapa mau dalam penjara? Tidak mau kan? Of course ada negara yang sangat baiklah penjara, mereka sangat high class penjara. But generally kalau kita dalam penjara memang kita dalam keperluan. Tetapi rahasia yang Paulus sampaikan walaupun di dalam environment yang seperti ini, namun dia mengatakan saya belajar apa itu kekurangan, saya belajar apa itu rasa kenyang. Sebab itu askar Roma pelik, orang ini penjara pun happy, tak penjara pun happy. This is the secret yang kita harus belajar dalam tahun ini. So saudara-saudari sangat penting untuk kita berganjak ke hadapan. Sebab itu tema siri korban inilah hidup kita yang
khususkan. Hidup kita yang dalam bahasa Inggris dikatakan set apart. Maksudnya kamu kata, oke Tuhan, saya dedikasikan hidup saya untuk tujuan Engkau. Sebagai student, sebagai pekerja, sebagai keluarga, sebagai suri rumah, sebagai orang yang ada kerja ya, apapun kita buat, kita kata Tuhan, saya persembahkan hidup saya sebagai berkat kepada orang sekitar saya. So this is the purpose, tujuan korban ini. Supaya pada akhirnya, bila kita dikhususkan, ramai orang dalam zaman saya lah dulu kan, bila kami student, kita ada impian yang sangat tinggi untuk berjaya. Ada oke. Salah satu impian saya waktu saya kecil, saya mau jadi seorang jutawan. Besar kan? Amin. Saya kata begini, saya orang Kapit, Bila saya pergi pasar Kapit, itu ada orang jual-jual sayur. Setiap kali saya jual, saya tergerak hati. Orang-orang tua jual dan zabi tadi biji zabi, jual sayur, jual terung banyak, jual macam-macam. Dalam hati saya, kenapa orang ini miskin? Mungkin saya kata penyelesaiannya adalah sistem yang govern, memerintah. So salah satu impian saya lah, bersyukurlah. Tapi saudara-saudari kamu tahu bahwa cara Tuhan mempersiapkan kita semua untuk perkara yang besar adalah jauh daripada harta fisikal. Kalau kita sudah sampai ke tahap Paulus, saya beritahu kamu, ekonomi global crisis is not a big problem untuk kamu. Sebab kamu tahu Tuhan bekerja. Saya nak beri satu kesaksian sebelum saya pergi poin saya. Tahun 2007, 2007, 2008, and 2009 adalah one of the global crisis. Setiap kali saya graduate tahun 1999, 98 kan, itu juga global crisis di Asia, di mana ramai orang tak ada pekerjaan. Dan pada tahun 2008, 2009, global crisis di Penang. Saya bekerja di Penang pada waktu itu. Dan pada masa yang sama, saya dapat panggilan telepon daripada Pastor Moses. Dia kata, Kenang, boleh tak kamu turun down, kami balik ke KL untuk menggembalakan gereja KL. Pada masa itu kan saya rasa, perlukah saya turun? Sebab sekarang ekonomi tak bagus, masa tak bagus, macam semua pun not ideal. Dan pada masa itu, syarikat kami, company kami dalam keadaan pengurangan, di mana setiap operator pengeluaran kami akan tinggal di rumah. So managing director kami kata, operator pengeluaran kamu duduk di rumah. Jangan cari kerja lain sebab bila ekonomi baik, kamu akan dipanggil balik. So mereka akan beri basic pay, kamu tahu, bayaran asas. Dan kamu tahu luar biasa, dan ada orang office dipaksa kerja sebagai operator untuk memenuhi sebab pekerja office paksa kerja. Dan pendek cerita, tahun 2009 atau 2010 adalah tahun the best in term of performance company kami di Penang. So apa yang saya ingin sampaikan di saudara, kadangkala kita melihat persekitaran kita jatuh. Bila kita melihat situasi kita rasa letih dan kita kata tidak ada harapan. Tapi kalau kita punya sikap seperti Paulus, apapun yang berlaku di persekitaran kita, Tuhan itu akan menolong kita. So kalau kamu baca kesimpulan dia katakan di sana bahwa Paulus melihat hidupnya sebagai kehidupan Kristus yang muncul semula kepada jemaat di Filipi. Dan dia juga tahu kesadarannya akan kasih tentang karir Yesus memberikan harapan. Dan itu bukan menyebabkan Paulus tinggi hati. Dia terkenal, dia bukan orang yang sembarangan. Dia ada punya latar belakang yang baik. Tetapi semuanya ini mengajar Paulus ada kerendahan hati. Dan ini sangat baik. Dia katakan mengenal Yesus adalah hal yang sangat personal, pribadi. Dan itu harus transform hidup kamu. Cabarannya, saudara-saudari, semua kita di sini. Kalau kita kenal Tuhan, ada kita tahu yang lama, ada yang kita baru macam saya sudah lama. Tadi saudara Charles sebut kita, saya melayani bersama dengan Charles di Kuching. Sudah lama. Soalannya bukan berapa lama kita melayani. Soalannya, adakah kita berubah sama seperti lagu kita katanya. Adakah saya berubah sama seperti Kristus? That is the real challenge and the real question. So hari ini, seperti mana saya tulis sana, hidup kita yang dikhususkan untuk tujuan Kristus, percaya pada Kristus dan respon dengan rasa kesyukuran
dan kemurahan. So tema hari ini dikatakan memberi dan menerima. So kita lihat kepada kehidupan Paulus dan melihat kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi membantu Paulus dengan sangat baik. Even mereka mau tolong dia tapi tidak ada kesempatan. Dan pertolongan jemaat Filipi bukan hanya memberi dari segi keuangan, menolongkan dia dalam pelayanan dia. Sebenarnya mereka juga memberi dari segi manpower. Kamu tahu ada seorang nama di dalam ayat yang dia sebut tadi, Epaphroditus. Epaphroditus adalah hamba, servant. Sebab di dalam penjara, Paulus di chain, dirantai. Dia tidak bebas untuk bergerak. So Epaphroditus melayani keperluan Rasul Paulus di dalam penjara. Ada satu ketika di mana Epaphroditus hampir mati karena melayani. Tapi Tuhan dengan kasih karunia meneguhkan dia. Dan nama ini muncul dalam Alkitab. Bukan nama orang kaya, bukan nama orang yang begini-begini besar, tidak. Orang yang ada hati besar untuk satu dengan lain. Dan Paulus highlight poin ini sebab ini adalah bagaimana Tuhan itu sangat-sangat benar bekerja di dalam hidup dia. So pada hari ini 3 perkara yang saya ingin kita ajar di dalam kita belajar, memberi, menerima. Supaya dalam hidup kamu dan saya, tahun ini bila kita kata Tuhan, saya beri hidup saya kepada Engkau. Dalam apapun aspek yang saya miliki, sumber saya, harta saya, tenaga saya, everything. Dan kita tahu bahwa ada kalanya kita dikenaki memberi, ada kalanya kita belajar menerima. Pertama, perkara yang pertama yang Rasul Paulus belajar dan kita boleh belajar bersama adalah Rasul Paulus katakan di dalam semuanya ini, dia katakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam segala kenyang, dalam kelaparan, kelimpahan atau kekurangan. So, poin pertama yang saya ingin sampaikan, mari kita belajar untuk apa itu rahasia. Apa itu kepentingan, apa itu sangat important untuk hidup bersyukur. Untuk rasa bersyukur. Semalam saya ada 2 orang anak lelaki, mereka lahir di Bandaraya Kuala Lumpur. Seorang lahir di Bandaraya Kuching, seorang di Kuala Lumpur. So mereka tidak tahu apa itu nyamuk, mereka tidak tahu apa itu hutan dan semuanya itu. Di mana sungai kecil mereka tidak tahu sebab Kuala Lumpur kan sungai itu memang sungai Kelang lah tahu, kotor. So semalam saya bawa mereka pergi melawat tapak kelahiran ibu mereka. Kami kampung lah, maksudnya kami pergi Serian. So melawat di mana saya beritahu mereka sinilah mak kamu mandi dulu, sinilah dia main dulu. Kalau waktu kecil dulu ada Dedi kata lastik burung. So mereka kata lastik burung, tak ada burung. So why? Sebab saya ingin beritahu mereka rasa bersyukur. Sebab di Bandaraya mereka kata Dedi saya mau ini, mereka expect benar itu berlaku serta-merta. Saya mau benar itu mereka anggap benar itu akan terjadi serta-merta. Sebab this what happen dengan generasi sekarang. Mereka kurang, dia kata call. Sekarang kan banyak cara kita boleh communicate dengan parent kita. Namun karena ini ramai jemaat atau orang-orang muda, mereka tidak belajar bersyukur di dalam kekurangan. Mereka tidak kata, ini saya sebut sebagai belajar bersyukur di dalam delay. Kamu rasa bila lambat sedikit, kamu rasa it's okay lambat. Now people sekarang kan, semua kata now, I want it now. Semua sekarang. Tak boleh lambat. But kamu tahu, rahasia kita bersyukur kadangkala Tuhan bekerja lambat daripada apa yang kamu harapkan. Sebab itu Paulus tahu. Sebab Paulus mengutamakan tentang kehidupan jemaat di Filipi. Dia tahu siapa mereka. Dia tahu, namun dikatakan dia fokus kepada buah, bukan hanya pemberian mereka. But big question, soalan yang terbesar yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah next. Please. Hidup di dalam kemiskinan ada kadangkala satu pola pemikiran. Think about it. Hidup di dalam kemiskinan kadangkala adalah pola pemikiran, your thinking. Pada awal 90-an, dulu di Kuala Lumpur, kami pernah ada satu NGO, mereka buat satu usaha atau langkah untuk membasmi
kemiskinan. Maksudnya di Kuala Lumpur mereka ada pengemis tepi jalanan kan. So mereka buat satu projek untuk mengurangkan pengemis jalanan. Apa mereka buat? Mereka buat satu booth, maksudnya satu tempat di mana panggil semua orang pengemis. Kalau jumpa kata, oke, pengemis, boleh tak kamu pergi ke tempat ini, jumpa orang di sana. So mereka buat. Daripada kajian itu, ramai sudah beri makanan, kan pengemis-pengemis beri makanan semua. Dan daripada semuanya itu, mereka bila pengemis datang, NGO itu mereka kata, oke, kalau kamu nak cari kerja, kami ingin bekerja, jumpa orang ini di tempat ini. Daripada kajian mereka beratus, lupa berapa jumlah figure yang terima makanan, hanya 10 orang respon mau bekerja. Oke, hanya 10 orang mau bekerja. Dan NGO itu offer mereka kerja di satu company dipanggil Ajinomoto. Kamu tahu Ajinomoto? Biciang ketiba. Oke, dan company offer mereka kerja. Daripada 10 orang, pada 2 minggu pertama 9 orang hilang. Dan bukan hanya mereka hilang, mereka curi barang orang dalam company itu. Hanya tinggal satu saja. What it telling you? Apa itu memberitahu kita? Pola pemikiran. Dia kata, saya mengemis senang saja mah, duduk saja minta, 2 ringgit, 2 ringgit, 2 ringgit, mungkin 5 ringgit. Kamu tahu kalau pelancong, saya ada setengah pelancong pemurah hati, kalau kamu kutip, let's say lah, 50 zaman itu 90-an kan, let's say kamu dapat 50 ringgit satu hari, lebih besar daripada gaji setengah orang yang bekerja kan. Kamu tak perlu ambil masa, tak perlu kena marah bos, kamu tak perlu stres, relax saja, relax. Dan saya jumpa di Chowkit masa itu, setiap kali kami pergi gereja, ada satu orang muda, kamu tahu, sangat muda. Dia punya luka di bagian lutut dia. 3 tahun sampai gereja, saya akan jalan kaki limpah tempatnya sama. Setiap kali saya akan jumpa orang ini, saya tengok luka yang sama, size yang sama. Dan satu malam, kami ada kebaktian doa di gereja. Bila saya limpah gereja, di belakang gereja kami, saya jumpa orang itu. Kamu tahu apa? Mereka group of them tidur di tempat belakang. Dia kata, so mereka bercerita lah. So apa yang mereka buat kalau contohnya luka ni, mereka korek balik supaya luka itu maintain sama. Why? What do you think? Because it's easy money. Right? Sebab itu kerajaan cuba usahakan. Sebab itu saya katakan, kemiskinan sometimes berlaku kerana pola pemikiran kita. Saudara-saudari, apa yang firman Tuhan ajar kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next slide. Janganlah hendak kamu kuat tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah perintah firman Tuhan. Mengajar kita semua belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa yang kau miliki. Bersyukur untuk keluarga kamu. Bersyukur untuk pasangan kamu. Bersyukur untuk bisnis kamu. Bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Baru-baru ini di gereja kami, kalau aku tak tahu kamu dengar cerita ini, kami ada satu event di gereja. Balik dari event itu, pastor pengarah ada beritahu kami, dia kata banjir besar berlaku di kolam dia. Wah, dia tunjuk gambar kami banyak, memang banjir melimpah. Kamu tahu kalau banjir melimpah ke dalam kolam, secara semula jadi ikan tu akan, peluang untuk kita bebas dari penjara. Kan? So amazing, mujizat berlaku adalah kamu tahu apa? Dia kata dengan kami, ikan keli cari peluang keluar. Tapi ikan yang lebih mahal tinggal di bawah dasar kolam. Amazing. Tuhan bekerja, dia ingatkan, habislah kali ikan semua ikan saya. Dia akan start balik. Tapi dia dapati bila semua sudah selesai, dia dapati bahwa ikan yang mahal itu tinggal di bawah. Dengar ini saudara-saudari. Orang yang kuat dalam iman dia, kita tidak rasa, tadi apa lagu bergoyang bila kita alunankan, kita akan stay. Bila berita menggoncangkan hidup kamu. Why? Kamu bersyukur. Why? Bagi kita yang bekerja, kita tak cepat melatah bila kita dengar, tahun ini company kita mungkin adakan sesuatu perubahan. Kita coba melatah. Orang yang punya dasar dalam hidup dia, ada kepercayaan kepada Tuhan. Amin. So bersyukur. Sebab, next slide. Saudara-saudari,
semua kita termasuk diri saya, kekuatan kita yang sebenar datang dari Yesus. Saya sebagai bapak pada 2 orang anak dan seorang istri lah, puji Tuhan. Kadang-kadang kita bersyukur karena ada ancaman. Kita bersyukur karena ada situasi. Kita sometimes kena kesehatan parent karena situasi yang mencabar kita. Ada perkara yang saya tidak boleh lakukan. I'm helpless, maksudnya saya tidak boleh bantu dengan kekuatan fisikal saya. Hanya Tuhan saja boleh bantu. Dan pada saat itu saya serahkan kepada Tuhan tentang kesehatan anak saya, tentang situasi ibu bapak saya, keluarga saya di sini. Nah, saya belajar ini bahwa kekuatan kita, kekuatan saya, kekuatan kamu dan saya yang sebenarnya adalah datang dari Yesus Kristus. Renungan pada pagi ini. Renungan kita think bersama dengan saya. Pertama, adakah saya masih bergumul? Komplain. Bandingkan hidup saya dengan orang lain. Kalau keluarga kan kita banding, orang Iban kan berbanding yang, sepiaknya bisa hi-fi, sepiak tu nadai hi-fi. Sepiaknya bisa kereta EV, kan sekarang kereta elektrik kan. Dek kereta kancil, lagi meet. Kadang-kadang kita Iban suka berbanding. Kalau kita pergi pesta, besar Maria orangnya. Besarnya apa nama Maria rantai. Bukan rantai penjara. So kadang-kadang kita begini. So, adakah kita masih bergumul? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Saya beritahu kamu, ini this is very real. Satu kali sarang domba saya, dia cerita dengan saya, Pastor, berdoa untuk saya. Kenapa nak berdoa untuk kamu? Dia kata bila dia balik dari tempat kerja dia, tiba-tiba istri dia order perabot. Kan dulu perabot tanpa cagaran kan, order saja. Lepas tu dia beritahu suami, nih perabot bayarlah. Dia kata, kamu tak tahu ke saya tak mampu bayar perabot itu. Ini susah nak berdoa nih saya kata. Sebab sudah sampai, kamu tak hantar susah kan? Why? Inilah kata, kalau kita bersyukur sama ada kamu ada perabot jenama apa, perabot semua sama perabot kan? Same thing, belajar bersyukur. Anak-anak muda di sini. Saya tahu gadget kamu. Kadang-kadang kita tengok kawan kita, saya bukan the latest. Tengok orang ni latest banyak, Kata kita tidak bersyukur apa yang Tuhan sediakan. Belajar bersyukur. Kedua, mulakan dengan hari ini, from today onward, tahun ini, tahun 2026. Bersyukur untuk apa yang kamu miliki. Kalau anak-anak bersyukur dengan, jangan bandingkan, daddy, mami, saya tak ada ini, orang itu ada ini. Bersyukur. Kalau kamu ada handphone, bersyukur. Tak ada handphone, bersyukur. Amin. Ada iPad ke, tak ada iPad, bersyukur. Sebab Tuhan sediakan bila kamu perlukan. Di Bandaraya Kuala Lumpur lagi hebat, kamu tahu orang yang mulai kerja, young adult kan. Semua nak cari kereta. Bila kamu kerja kan, first car. Semua orang nak show first car. Doesn't matter, kamu tinggal di Kuala Lumpur, kalau kamu tinggal sana, actually public transport adalah sangat-sangat efektif. No need. Tapi nak show off kan, bersyukur. Pekerjaan. Saya tahu Gen Z sekarang, orang kata Gen Z kan. Kalau kamu tak tahan dengan pekerjaan, tak apalah, saya keluar. Saya ada kerja lain. Kamu tahu, reality adalah, kau tanya orang yang gen yang lebih lama, why they are successful? Because mereka tahu dan mereka bertahan. Kamu tahu, siapa yang tak pernah kena marah? Saya pun pernah kena marah di tempat kerja. Pernah. Tapi karena kemarahan itu membentuk saya lebih sehat, lebih terbuka, lebih kuat. Amin. Bersyukur. Keluarga. Bersyukur untuk pasangan kamu. Bersyukur untuk masakan. Kalau mereka masak benda yang sama almost every week. Bersyukur untuk masakan itu. Oke? Kalau istri masak ansabi, hari pertama ansabi, hari kedua ansabi, hari ketiga ansabi. Bersyukur. Kata, darling hari ini ansabi masih sedikit. Terima kasih. Amin. The point adalah bila kita bersyukur rumah tangga lebih bahagia. Saya tahu banyak benar kekurangan dalam keluarga. Sama juga dengan istri dengan suami. Sometimes ekspektasi tidak sama. So saudara, kalau semua kita belajar bersyukur di tempat kerja, di kampus kita, di sekolah kita. Kamu tahu apa berlaku dengan jemaat kita? Kita akan generally kita belajar bersyukur. Kita tidak akan pandang rendah orang yang beza dari kamu. Kamu tidak akan memulaukan orang yang unik dari kamu. Karena kita bersyukur dengan
keunikan orang dalam gereja kita. Di Jemaat Kuala Lumpur, saya tahu di Kuching, baru-baru ini kami dapati kan, mungkin di Bandar Kuching mungkin lebih sehat sedikit. Kalau di Kuala Lumpur, kami dapati banyak orang-orang muda ada mental stress, tekanan mental, gangguan mental. Dan ada beberapa insiden jemaat atau anak pada jemaat atau relatif lah terjun bangunan. It's real di Kuala Lumpur. So bila dia berlakukan, kita tanya, why ya? Even sometimes orang yang terlibat dalam perkara ini bukan orang yang pola miskin. But they can cope dengan demand. Mereka tak boleh menerima tekanan dalam hidup mereka. Solution terakhir mereka. Why? So kita sebagai orang yang percaya, salah satu cara antidote, orang kata antidote maksudnya rawatan, penyelesaian kepada mental stress kamu tahu apa? Bersyukur. Kalau bos kamu marah kamu kata dengan bos, thank you bos, karena kamu beri feedback yang sangat baik untuk saya. Kamu tahu bahwa dulu saya belajar ini kan, setiap kali bos saya marah dengan saya, kamu tahu, thank you bos, karena kamu beri feedback pada saya. Sampai satu hari dia kata, Kenawang, saya tak tahu bagaimana dengan kamu, marah pun tak ada kesan, tak marah pun tak ada kesan, kamu tak berubah. Tapi dia tahu bahwa value yang saya pegang. Saya kata, thank you untuk feedback kamu. Walaupun dalam hati panas, kamu tahu. Siapa tak panas? Kita laki kan panas kalau orang marah. Kadang-kadang istri marah pun kita panas juga. Tapi kita belajar. Saya ajak berterima kasih dengan istri saya. Darling, thank you kau feedback dengan saya. So kalau saya react waktu marah itu tak bagus lah. Belajar, bersyukur. Nah jemaat bersyukur. Bersyukur untuk pastor kamu. Bersyukur untuk pemimpin kamu. Bersyukur untuk siapapun dalam gereja kita. Haleluya. Sebab itu Paulus kata, saya sudah menemui rahasia bersyukur. Dia sudah tahu siapapun, dia sudah kenal siapapun. Sebab itu dia belajar bersyukur. Yang kedua, apa yang kita boleh lihat dan belajar daripada Filipi bab yang keempat tentang memberi dan menerima, bukan hanya kita tahu, Paulus tahu rahasia bersyukur. Dan dia juga tidak mengambil kesempatan tentang kebaikan jemaat di Filipi. Dan sebab itu poin kedua kita belajar tentang berkongsi sama. Di dalam aspek memberi dan menerima. Di dalam aspek ini, Paulus mengatakan, namun baik juga perbuatanmu. Sebab dia katakan, dia tahu jemaat di Filipi itu. Dia tahu, dia katakan, bila kamu memberi, is good for you. Baik untuk kamu memberi. Supaya kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Okay? So, saudara-saudari, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, even Paulus dia terus lanjutkan, dia katakan bahwa pada awal dia mulai penginjilan, mulai pelayanan, dia katakan bahwa kamu adalah satu jemaat, maksud gereja yang campur tangan dalam kehidupan Paulus. Sehingga kan Paulus tidak perlu pikir tentang hutang, tidak perlu pikir tentang bayaran. Sebab jemaat di Filipi ada bersama dengan dia. So saudara-saudari, dalam aspek ini, next slide. Memberi adalah cara kita membantu mereka yang di dalam keperluan. Giving is very important. Memberi adalah penyelesaian. Antidote kita rasa sikap tinggi hati, atau kita kedekut. This is antidote untuk kita belajar memberi. Dan saya tahu jemaat di Kuching, kamu ada organisasi dipanggil sebagai Hope Place. Saya ambil tagline ini. I like the tagline. Next. Tagline dia katakan giving hope, touching life. Wow. Okay, this is your strength, kekuatan kamu menyentuh, memberi, memberkati, berbagi kepada satu dengan lain akan mengubah kehidupan. So pagi ini saya ingin beri masa ini sebentar untuk istri saya share tentang kesaksian, pekerjaan Tuhan dalam SPD. Beri tepuk tangan untuk istri saya yang cantik. Terima kasih. Saya diberi tugas bidang terjun untuk kongsikan kesaksian tentang memberi. Saya ingin kongsikan ini, kita tak perlu tunggu kita ada extra untuk memberi. Kita memberi dalam apa yang kita ada. So kesaksian ini adalah 2 tahun lepas masa kalau kamu pemimpin, kamu pernah pergi ke Hope Care untuk LJL Conference, ingat tak? Itu tahun 2024, betul tak? So masa itu saya ada berjumpa dengan sahabat pelayanan bersama, iaitu Pastor Joshua dengan Sister Vicky. Kami dulu melayani bersama di UKM masa kami adalah pelajar.
Sister Bikim adalah housemate saya dan kami dalam satu life group yang sama. So mereka kongsikan mereka ada projek untuk church building fund untuk Hope Kampa masa itu. Masa itu saya ada tergerak hati oleh Roh Kudus untuk memberi dalam building fund mereka. Tapi situasi masa itu adalah kewangan kami, keluarga kami agak ketat sebab masa itu anak saya tengah melalui proses evaluasi untuk dia punya learning, dia ada cabaran dalam pelajaran dia, so perlu fikirkan kewangan untuk terapi dia dan cabaran yang lain lah tambah. So masa itu saya dapat brosur mereka tapi saya tak sempat untuk pledge dan memberi. Tapi saya ada simbah hati bila saya ada, kalau saya ada sudah keluar daripada cabaran ini, saya mau memberi. Dan tahun 2005 mereka sudah siap bangunan mereka. Dan tahun ini semasa GLC di Bangkok, saya tersempat dan cakap dengan mereka. Mereka kata puji Tuhan sekarang mereka punya Hope Kids tengah bertumbuh dan mereka perlu buat building fund untuk renovation untuk Dewan Hope Kids mereka. Saya kata sangat bersyukur, macam kami pun berbincang lah. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, kamu pernah janji untuk memberi kepada building fund gereja ini selepas kamu keluar daripada situasi kewangan. Dan lepas balik dari JLC dari Bangkok, saya pun minta mereka punya account, building fund mereka punya account. Dan bila saya cek account saya, Januari lah sebelum saya balik ke Kuching, memang agak mencabar sebab saya baru nak settlekan fees untuk anak saya di Tadika, fees yang lain lah, bayaran untuk mula sekolahkan dan bayaran untuk terapi untuk anak saya, semua tu saya tapi dalam hati saya menekat untuk memberi apa yang saya ada. So saya memberi bahagian yang duit saya simpan untuk saya cantikkan rambut saya, benda-benda lain lah untuk Chinese New Year. Sebab saya rasa lebih penting saya berikan kepentingan untuk rumah Tuhan dan janji saya, sebab saya beritahu saya sendiri, kalau saya beri alasan tak mau memberi sebab saya nak celebrate persiapan Chinese New Year, nanti saya lupa janji saya dengan Tuhan. Dan ini saya tak mau nanti tiba-tiba Tuhan panggil saya kembali kepada dia dan Tuhan kata, apa yang kamu belum buat? Itu yang saya nak selesaikan apa yang saya sudah janji dengan Tuhan. So saya pun bank in duit tu kepada Sister Bikim. Saya kata, ini saja yang saya dapat bagikan. Jadi saya berdoa dia dapat membantulah memberkati projek renovation fund kamu. Dia kata, sis, saya sangat bersyukur. Setiap sen tu, every cent count. Maksudnya setiap dolar, ringgit tu masuk dalam akaun tu sangat membantu mereka. Dia kata Tuhan memberkati kamu. So, saya nak kongsikan di sini adalah tiada masa yang terbaik untuk kita memberi Tuhan. Kita jangan beri alasan kepada diri kita bahawa bila saya dapat bonus baru saya bagi, bila saya ada sangat berkelimpahan beribu-ribu jutawan, memang tak ada. Sebab setiap saat kita memang ada keperluan dari segi keluarga, keperluan benda-benda lain untuk kewangan kita. So kita beri apa yang kita ada saja. Mungkin Tuhan bukan lihat amount itu, tapi Tuhan melihat hati kita untuk memberi kepada rumah dia dan memberkati jemaat. Itu saja kesaksian saya. Okay. Amin. Okay. Saudara-saudari, firman Tuhan dalam buku Galatia 6 ayat 2, 9 hingga 10, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kerana apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kerana kita tidak akan menjadi lemah, kerana itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Baru-baru ni dalam gereja kami di Kuala Lumpur, last year kami started satu kebaktian BM di Puchong. Kami panggil sebagai BM Puchong. So kalau kamu ada, Adelan sudah beri orang kuat dia pergi ke Puchong, si Nick kan. Kami dah mulai kebaktian ini dan Tuhan baru-baru ini lakukan sesuatu yang agak luar biasa untuk kami, di mana Tuhan buka satu pelayanan campus, Masa Campus, MHSA, Masa. So kalau kamu ada kontak di Masa, beritahu kami juga. Dan ramai mereka student di sana dan lebih dari 10 mereka. So kerana mereka ini kan salah satu problem adalah transport. This is always transport, right? Dan of course kalau student bawa, kamu kena fikir tentang makanan, bawa mereka kedai mama apa untuk mereka, apa yang mereka rasa miss, something like that. But saya sangat kagum dengan jemaat
di pucung. Bagaimana mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya tengok mereka mobilize kereta mereka mobilize apa yang mereka ada. So beberapa mereka yang tinggal di kawasan di berdekatan. So baru-baru ini kami start satu grup dipanggil sport group sukan kan. So every week ada anak kepada salah seorang leader kami. Saya katakan, bagus lah sih kamu initiate ini. So every week dia akan initiate main sukan. Sama ada futsal atau badminton untuk student ini. Dan bukan hanya student saja sekarang, puji Tuhan, bukan hanya student yang terlibat, bapak-bapak pun masuk, orang yang bekerja pun masuk sekarang. So kata saudara, firman itu mengatakan bertolong-tolong. Sebab kita tahu, kalau kita aja serah kepada 1-2 orang, lisis ini katakan, ini student tak apa, biar student buat. Pekerja tidak mau campur tangan, keluarga tidak mau campur tangan. Tidak, bila kita bertolong-tolongan, kita saling membantu. Walaupun kamu tidak pandai main, kamu mungkin bukan orang yang suka-sukan, tapi untuk kebaikan kerajaan Tuhan kita rela menyumbang. Dan saya bersyukurlah. So mereka kata, student bayar berapa ringgit, pekerja bayar berapa ringgit. That's how, ini cara jemaat kita hidup. Saling memberi dan juga menerima. Dan student ini juga tidak ambil kesempatan. Saya sangat kagum dengan student ini. Kalau mereka datang gereja, kadang-kadang kita tak sempat ambil, busy. Atau ada event gereja. So mereka naik Grab sendiri. So this is the area yang saya sangat encourage semua kita belajar untuk memberi dan juga belajar untuk menerima. Berbuat baik. So saudara-saudari, even kita sebagai pemimpin, sometimes untuk menerima bantuan is very challenging. Kadang-kala kita kata, no, I'm strong. Saya ni, I'm okay. Rasul Paulus kan mereka tahu. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat. Tapi Rasul Paulus dalam keadaan dia seperti ini, dia mengakui dia juga perlukan bantuan. Dan dia kata, saya sangat bersyukur untuk bantuan kamu, yaitu Epaphroditus. Bukan hanya bantuan keuangan, namun mereka beri bantuan orang, sumber. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin beri aplikasi cabaran di sana. Mari kita tahun ini, kita this year, we going to do something different dalam gereja kita. Di dalam pelayanan BM, dalam pelayanan bahasa Iban, dan pelayanan yang lain. Pada tahun ini mari kita saling menolong satu sama lain. Menolong pada waktu kesusahan. Saya tahu ini adalah reality in life. Sometimes keluarga kita ada musibah. Ada situasi yang tak boleh dielakkan. Dalam waktu kesusahan, bertolong-tolongan. Menolong di dalam kasih. Kita menolong bukan karena kita, karena saya leader. Tidak, kita menolong karena hati kita mengasihi. Dan this is last point yang sangat menarik. Jangan mengambil kesempatan atas kebaikan satu sama lain. So sometimes kita kena ajar mereka orang yang kita sering bantu supaya mereka belajar lebih berdikari. So dalam ayat firman Tuhan yang saya terterakan di screen Anda, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya puji Tuhan ramai kita di gereja di sini, di jemaat kita di Kuching. Kita sudah belajar, your house. Dulu adalah istilah kami your house is my house. Rumah kamu rumah saya. Kereta kamu kereta saya. Motosikal kamu motosikal saya. Babi ternakan kamu babi juga untuk saya juga. So, musim perayaan, tumpangan. Memberi tumpangan, this is relevant. Sebab orang Bumi Putra, they like it. So tahun ini kami buat satu masa cuti tahun baru Cina. Saya tak join sana, mereka buat. Kami buat perhimpunan pemimpin BM. Dan pada sesi terakhir kami ada makan, barbecue. Mereka bawa apa, bawa ikan, apa sepengarah bawa ikan dari kolam dia. Ikan lah, kasam ikan, salai ikan, whatever ikan yang relevan. So kita, dia sudah bawa berapa biji kepala babi untuk di barbecue pada hari itu. Dan kami open kepada student, student, kalau kamu tak ada pergi tempat lain, datang merayakan walaupun kamu bukan pemimpin. Why? Memberkati. Saling memberi dan saling menerima. Saudara, bila hidup kita dikhususkan bagi Tuhan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan ada agenda untuk kamu dan saya. But di dalam aspek ini, sometimes seperti Paulus, kamu mungkin dalam kekurangan. But you learn to receive, terima bantuan. Sama ada bantuan keuangan, bantuan physical, encouragement, kita belajar menerima. Dan at the same time kita melihat, this is good for them.
bagus untuk jemaat kita. So saya dorong student kami, kalau kamu yang naik kereta pekerja, contohnya leader kamu, kalau kamu naik kereta pekerja, belajarlah sekali-sekala, sumbang sedikit dalam, kan di Kuala Lumpur sini mungkin tak ada tol kan. Di KL, mana-mana keluar pun bayar tol. Saya kata mungkin kamu offer lah, kali ini kita sumbang bayar tol. Menyumbang, nothing wrong, itu bukan tentang jumlah, itu tentang sikap. Even saya kata, mungkin kamu offer diri kamu, Pastor Daniel, kamu selalu guna kereta kamu, boleh tak kami minggu ni cuci kereta kamu? Wow, saya Pastor Daniel sangat happy. Amin. Ini maksudnya kereta kamu, kereta saya. So ini maksudnya kita saling menolong, memberi dan menerima. This is lifestyle. Kalau kita buat ini, saya beritahu kamu, orang akan rasa terdorong. Community yang sangat berbeza. Saudara-saudari, mari kita percaya untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, percaya pada pembekalan Tuhan. Salah satu pemikiran orang adalah begini, kalau saya memberi, saya dalam kekurangan, right? That is common. But do you know that kalau kita memberi, cara Tuhan membalas adalah sangat berbeda. So Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi dalam ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Cara Tuhan bekerja luar biasa, cara Tuhan memberkati luar biasa. Saya memahami aspek ini sebab dalam hidup saya kadang-kala bila saya terlibat, salah satu ketika bila saya pergi terlibat dalam mission di Penang, saya pergi sana respon pada misi, saya tak ada kerja. So bila tak ada kerja, so kamu faham lah bila bank account kan makin lama makin kurang, tak ada kerja, tinggal di tempat asing yang tak pernah kamu familiar. Cara Tuhan bekerja luar biasa. I just give example. So satu ketika kan di mana keadaan saya sangat tenat lah. Tenat maksudnya sebab belum ada kerja, kamu kena bayar sebab kan kita leader kena tolong, kita kena melayani, kena buat lawatan. So pun saya kata sangat struggle. Tuhan, betulkah saya mau tinggal di Penang atau saya mesti pindah tempat lain? Ada offer kerja tempat lain, bukan di Penang masalahnya. So setiap kali saya pergi interview, saya nak kerja di Penang, bukan tempat lain. Oh ya ke? Kamu tahu Penang? Tahu tempat lain? Kata boleh, Penang. Ada satu interview, jadi guru, kamu tahu. Wah, saya sudah coba dan kali itu saya tanya Tuhan mungkin saya cepat jadi guru. So saya pergi interview di Kepala Batas. Bila interview itu semua berjalan dengan lancar. Dan orang itu kata dengan saya, Kenawang, kenapa tak kau balik Sarawak? Kalau kau balik Sarawak terus kamu dapat kerja. Hati saya pun berkata, betul mungkin lah orangnya. Saya patut balik Sarawak. Tapi Tuhan kata stay. Saya kata stay tak ada kerja. Balik Sarawak mungkin ada kerja. Dan saya masih 90%. Saya kata Tuhan patut atau tidak. Satu kali saya pergi interview jadi forensik Jabatan Kimia. Wah, interview itu the best interview, kamu tahu. Orang tuh sangat happy dengan saya. Sampai dia kata, oke lah sebagai formality interview. Otherwise nanti susah pula. Oke, mereka tanya satu soalan yang sangat asas. Kamu tahu apa berlaku pada saya? Blank. Mereka beri saya Q. Mereka beri saya satu Q untuk saya jawab. Tapi saya blank. Total blank. Saya tak tahu, sebenarnya sangat senang. Mereka beri saya beberapa menit, saya blank, total blank. Dan lepas mereka mereka cuba tolong beri signal. Aku tak boleh beri jawapan lah, itu interview formality mah. So then, tak apalah mereka kata, mungkin bukan rezeki kamu. Bila mereka kata begini, terus jawapan sampai pada saya. You know what God told me? Stay Penang. So mereka tahu kalau saya jadi ahli forensik, maybe not in Penang. Maybe di tempat lain. Kan Jabatan Kimia banyak cawangan. So poin saya saudara, belajar pada pembekalan Tuhan. Nah, bagaimana pembekalan Tuhan? Sejak dari itu, bila saya belajar begini, Tuhan, daripada saya pikir 50-50, stay di Penang, saya sekarang surrender hidup saya kepada Engkau. Bila saya kata begini, tiba-tiba satu telepon daripada satu sekolah. Dia kata, dulu kan belum ada handphone kan, kami dulu pakai telepon rumah. So kebetulan saya balik dari, tahu lupa saya, dan ngam-ngam, bila saya sampai rumah, call. Orang tu kata pengetua, oh ya sebenarnya saya cari kamu lama sudahlah. Oh ya kah cari saya? Ya kami ada kerja di sekolah kami. Mulalah saya jadi cikgu. Amin. Kadang-kadang Tuhan bekerja luar biasa. Selepas saya tamat jadi guru sementara, dan saya apply jadi kerja di kawasan kilang saya sebutkan tadi, juga luar biasa Tuhan bekerja. Pembekalan datang dari Tuhan. Satu hari kan,
sebelum itu, sebelum semuanya berlaku, ada satu ketika van gereja kami memang agak uzur. Dan saya adalah orang yang ada iman pandu van itu. Tak tahu sama ada kamu pernah melalui ini. Orang semua tak berani sebab mereka kata van ini akan breakdown di tepi jalan. But saya karena tak ada pilihan, saya lah yang pandu van itu. Satu hari kan, saya pandu-pandukan, tak tahu macam mana kan. Di tengah-tengah lebuh raya di pusat Pulau Pinang, kesibukan di traffic light, ada duit di atas jalan raya. 50 ringgit. Pukul malam, maksudnya malam di pulau waktu itu mungkin sini 7:30 sudah malam kan. Itu 7, 8 malam. Saya pikir, kereta 1, 2, 3, saya keempat. Kenapa tak ada orang turun ambil? Kenapa ada duit? Saya tahu semua orang tak nampak kan, saya kata. So saya turun. Saya nak buktikan, betul-betul 50 ringgit on the road. Pembekalan, saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu dari mana. 50 ringgit, tambah minyak. Pembekalan Tuhan, amin. Nah, lagi satu kesaksian saya. Sekolah yang saya mengajar tadi itu, saya sudah tamat semua. Sudah tamat, saya punya kontrak kan sudah tamat. Dan pastor saya suruh saya ambil license. Saya punya account makin kurang, nak ambil license satu cabaran. Saya dengan taat kata, oke, pastor saya akan ambil license kereta. Kamu tahu bayar license itu mahal. Di Pinang masa itu 850, sekarang tak tahu mungkin berapa jumlah dia. So 850, bila saya sudah register saya rasa bersalah. Bila saya tengok bank saya, aduh tak cukup, macam mana nak begini ambil license. Takkan nak minta duit dari pastor. So macam mana kata dengan Tuhan. Tak apalah, saya register dengan iman, saya pergi register. Pendekkan cerita, lepas saya register, kamu tahu apa berlaku? Saya terima panggilan telefon lagi. Daripada sekolah yang saya pernah buat mengajar. Bila mereka call, Encik Kenawang, kenapa? Ada satu cek untuk kamu. Saya pikir cek, saya sudah selesai. Saya tak ada hutang, saya tak ada hutang tertunda. Dan saya curious, rasa nak tahu kan. Saya pergi sekolah itu, kutip cek. Kamu tahu jumlah dia? Lebih sedikit daripada kos saya ambil license memandu. Dari mana? Saya sampai sekarang tak tahu kenapa cek itu ada, apa tujuannya, tapi saya tahu itu dari Tuhan. Amin. So saudara, poin saya adalah bila kita melayani Tuhan, mungkin seperti Rasul Paulus, dia tahu dia tidak kesorangan. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hanya apabila kamu paham tentang Filipi 4 ayat 19, next slide. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan kehendak, bukan keinginan, keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Maksudnya Tuhan ingin memberkati hidup kita untuk tujuan dia. Bukan untuk diri kita sendiri semata-mata. Namun untuk kita memberkati orang lain. Kalau kamu berjaya dalam bisnis kamu, bukan hanya berjaya dalam bisnis, but jadikan bisnis itu memberkati orang lain. Kalau kita berjaya dalam pekerjaan kita, jadikan pekerjaan kita itu sebagai peluang untuk kita memberkati orang lain. So tujuan Tuhan sentiasa tentang agenda dia. Amin. So sebagai renungan dan aplikasi, saya ada gambar istimewa. Oke, next slide. Masa GLC tahun ini, saya dan istri kami ada pergi prophetic, orang berdoa untuk kami. Dan salah seorang itu berdoa, kata Tuhan, saya rasa Tuhan mau kamu guna pakai sumber kamu. So saya pikir, dalam hati saya sumber, saya bukan orang yang banyak harta, apa sumber yang saya ada. Dan kamu tahu Roh Kudus beritahu saya, sumber dalam hidup kamu adalah orang muda, the young people. So kalau kamu tengok gambar ini, this is a very unique picture. Sebab kami ada generasi dan anak-anak mereka melayani bersama. Dan ada setengah anak mereka sudah masuk working adult di dalam gereja kami. So Tuhan beri saya impression adalah this is your resource, sumber. Dan saya percaya gereja Kuching di sini, kita sumber anak-anak muda yang Tuhan ingin pakai dalam kehidupan kita. They are beyond ringgit Malaysia, amin. Jangan melihat mereka kurang potensi. Mereka boleh jadi maybe one of the million. Mungkin saya belum sampai sana atau tidak sampai sana. Namun saya percaya one of the people dalam jemaat kita. Bila kamu jadi million ingat ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup kamu. So melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Lebih lagi tahun ini. So saya decided balik dari GLC. Saya jumpa, kami ada satu grup panggil 3P. Okay, generasi penerus. Generasi peneraju, so this is 3P yang kami ingin bawa lah. So mereka ni dalam usia 20-an, okay? Awal 20-an, pertengahan 20-an. So kami beritahu semua mereka masih single kecuali seorang sudah ada couple. Kita kata okay, let's do something untuk Tuhan tahun ini.
saya berdoa pada hari ini supaya kamu mungkin menjadi Epaphroditus yang menyokong leader kamu. Be the, dalam bahasa kungfu, karate, sidekick kepada leader kamu. Di mana kamu ada bersama dengan mereka. Grow to be that person. Dan kedua, maju bersama dengan satu sama lain. Maju bersama ini maksudnya journey together. Okay? Di dalam susah senang, di dalam keadaan apapun persekitaran jemaat kita. So let's grow, bertumbuh bersama seperti Rasul Paulus. Saya memahami bila Rasul Paulus dipenjarakan, jemaat Filipi mendorong dia. Journey together with him. Dalam walaupun di penjara atau dia mulai pelayanan Injil, mereka ada bersama dengan dia. Saudara, kita perlukan satu sama lain. Dan bila saya berdoa untuk jemaat Kuching, saya ada perkataan begini, dipanggil sinergi. Sinergi untuk kita. Saya berdoa balik dapat GLC ini kan, Tuhan tahu masa bedanya dengan Saudara Mina ingat lagi. Salah satu nubuatan untuk Malaysia adalah ini, bahwa native ministry akan bangkit. So saya pikir balik native ministry akan bangkit. Saudara, di mana native, the majority of native, maksudnya orang-orang Bumi Putra? Di Borneo. Soon kita akan melangkaui sempadan Nusantara. So this is the big vision, big mission yang Tuhan persiapkan. Kalau tak cukup juga untuk kamu di Kuching, grow, bertumbuhlah supaya kita boleh menangkan. So maju bersama dengan satu sama lain. Sebagai kesimpulan, hidup yang dihususkan atau set apart for God's purpose, hidup yang dihususkan untuk Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, respon dengan penuh rasa kesyukuran atas apa yang jemaat kita ada, atas apa yang kita miliki. Dan bila kita kata sumber itu, kita lihat orang di dalam jemaat kita, they are your resource. Mereka ini adalah orang yang membantu kita melakukan pekerjaan besar. Dan belajar untuk percaya Tuhan akan lakukan pekerjaan luar biasa di dalam aspek masa kita, tenaga kita, keuangan kita untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Mari kita respon pada firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari, saya ingin bila saya dengar apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan, bila saya renung firman Tuhan dalam buku Filipi. Sebagai pemimpin Rasul Paulus, dia sangat gembira tentang kehidupan jemaat di Filipi. Bukan hanya mereka memberi pemberian. They are not rich people. Tapi mereka memberi. Sebab itu dia guna perkataan Makedonia. Makedonia juga adalah satu jemaat yang memberi dengan sangat-sangat. Malah mereka mau terlibat dalam pelayanan. Saya berdoa untuk tahun ini untuk kita di Kuching sini, mungkin di Semariang atau di kota Semarahan atau di tempat lain, di Kubal. Kita berdoa supaya kita respon dan percaya untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita respon, saudara, kita akan memulai satu ombak baru dalam pelayanan orang-orang Bumi Putra di tempat ini. Saya ingin memberi tantangan untuk kita pada pagi ini. My challenge to all of us adalah respon kepada Tuhan. Mungkin Tuhan beri satu gerakan dalam diri kamu untuk terlibat, untuk menyumbang, offer your life sebagai suatu persembahan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kamu ingin kerjakan. But bila kamu melihat keadaan kamu, seperti kamu ada persekitaran yang mengongkong kamu, seperti ada situasi yang memberi rasa was-was di dalam iman kamu melangkah ke hadapan. Namun saudara, pertolongan kamu datang daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang boleh membantu kamu. Hanya Yesus yang boleh melepaskan kamu. Hanya Yesus yang boleh memberikan penerobosan kepada kita. Salah seorang juga contoh yang terbaik dalam Alkitab adalah Timotius. Firman Tuhan katakan, jangan melihat usia kamu muda. Jadilah teladan kemurnian, teladan dalam kekudusan, teladan dalam perkataan, dalam aspek kerohanian kita. Perkara kedua yang saya ingin beri tantangan untuk kita pada pagi ini adalah jadi teladan. Sama ada kamu keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai siapapun juga, kita mau jadi teladan.
baik dalam pemberian kita. Saya ajar anak saya belajar memberi. Dan baru-baru ini dia beritahu kami, Dedi, di sekolah dia kan, bila orang minta duit, dia bagi duit. Saya kata, kenapa kau nak beri duit? Kasihan dia Dedi, dia tak ada duit. So saya dengan mami dia beritahu, lain kali kamu ada hikmat sedikit. Kau tengok orang ini, betul-betul ada duit kah atau mereka ni peminta duit? Sebab budak-budak kan, kadang tengok kau ada duit dia minta. Bukan kena anak saya ada duit, tidak. Tapi kadang-kadang kena dia beri, dia kurang sudah. So saya ajar dia, it's good to give, belajar dengan wisdom. Supaya kita jadi berkat kepada orang. Mungkin Tuhan mau kamu jadi berkat kepada perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya ingin bawa worship leader kita bawa lagu ini segala perkara. Kita mau serahkan tahun 2026, tahun transformasi, tahun permulaan. Hidup kita dikuduskan bagi Tuhan. Coba Claudia.